Halo, Assalamualaikum. Ada sekotak smartphone baru lagi yang nangkring di meja kontrakan HP di Cimahi ini. Ya, ini adalah Nubia Neo 2 5G, sebuah smartphone gaming di kelas terjangkau ya. Tapi yang menarik, mungkin teman-teman juga udah tahu, lihat di sosmednya, kalau dia punya ini nih, shoulder trigger. Jadi di bagian smartphone, kalau lagi vertikal atau lagi portrait di kanan ya, atas dan bawah. Tapi kalau di landscape di atas, berarti di kiri dan kanannya itu ada kayak tombol L1 R1-nya ya, shoulder trigger. Dan ada game space-nya juga. Yang menarik adalah speknya mengalami peningkatan dengan baterainya yang tadinya 4500 mAh sekarang 6000 mAh dan sudah fast charging 33 watt ya. Dual stereo speakers pula dengan DTS:X Ultra, layarnya 6,72 inci, Full HD+, 120 Hz, whole with Live Island. Dan prosesornya masih sama sih ya, Unisoc T820. Ini yang akan kita unbox yang warna kuningnya. Jadi selain warna kuning, ada warna abu atau grey atau silver kali ya. Dan harganya, saya barusan cek banget di official store Nubia, di Tokopedia itu 2699. Dari harga coretnya itu 2999 ya. Dapat yang 8256. Kemudian udah 5G. Dan semua speknya yang tadi sudah saya sebutkan, tinggal kameranya yang belum kita bahas ya. Di kemasannya nggak disebut kameranya berapa megapiksel, tapi saya akan munculkan di kiri melalui teks. Ya, ini isinya. Kita keluarkan partisi paling atasnya dulu. Kelihatan smartphone-nya tuh di bawahnya. Di sini, apakah ada soft case-nya juga? Hard case sih kayaknya ya. Yang bagian sudut-sudutnya aja yang terlindung, pinggirnya enggak. Ada SIM tray ejector bentuknya seperti ini, kayak spiral, kemudian panduan mulai cepat dan juga buku garansi, dipisah ya. Nah, untuk layanan service center-nya dia masih pakai Unicom. Bandung di mana Unicom? Kemarin kayaknya ada deh di BEC ya. Ya benar, Unicom Care BEC Bandung. Kemudian kita lihat hard case-nya. Oh, warna ini ya, buram atau frost matte kayak gini. Mantap. Tapi sedikit menutupi grafis belakangnya mungkin ya kalau frost gini. Tapi sejujurnya saya lebih suka yang frost dibanding yang glossy maupun clear gitu ya. Nggak senang aja ngeliat smartphone terlalu glossy, apalagi kalau glossy-nya dari casing-nya. Ya grafisnya pasti lebih tertutup sih, tapi ya sudah lah ya. Jadi antara mau pakai casing atau enggak pilihannya, atau cari casing yang lain. Nah ini ada kabel data atau kabel chargingnya, Type-C to Type-C, mantep. Lanjut di sini ada partisi terakhir yang harusnya berisi charger. Ya, nggak dapat headset ya. Udah lumrah sih zaman sekarang nggak dapat headset. Dan ini chargernya 33 watt. Nggak tahu kenapa ada yang ditutupi label gitu. Tapi yang jelas portnya sudah Type-C. Mantap juga. Nah, smartphone-nya dibungkus plastik selubung seperti ini. Nubia Neo 2 5G. Ada tombol power berwarna merah di situ yang sepertinya jadi fingerprint scanner juga ya. Karena di sini ada shoulder trigger, jadi Nubia memindahkan tombol volumenya ke sisi kiri nih. Di sisi kiri ini ada juga SIM tray-nya. Bentar saya akan buka. Cereng teng teng. Jadi memang tanpa slot micro SD juga ya. Karena memang udah besar juga memorinya kali ya, 256 GB. Di sisi atas ada mikrofon kedua buat noise cancellation. Jadi kita ulang lagi, sisi kiri ada SIM tray dan volume up, volume down, volume rocker ya. Di sisi bawah ada mikrofon, port Type-C dan speaker grill yang dibuat kayak 4 strip seperti itu. Grillnya. Dan di sisi kanan ada tombol power dengan aksen merah, sekaligus fingerprint scanner nampaknya, dan 2 shoulder trigger dengan aksen warna atau gambar panah. Oke. Saya mau liatin back covernya, tapi siap-siap ya, karena memang back covernya kece. Frame-nya sendiri hitam atau grafit ya. Lebih tepatnya matte, lurus kotak, dan kita lihat sekarang back covernya. Yes! Glossy, mengkilap dengan grafis yang gaming banget. Anak muda banget ya memang ya. Namanya juga Nubia. Nubia ini segmentasinya memang lebih buat anak muda dari ZTE ini ya. Saya berharap sih kalau ZTE juga segera masukin Accent juga.
Accent itu seri yang lebih apa ya, lebih mewah dan kameranya biasanya lebih bagus juga. Wow, ya jadi ini tidak ada lighting sih, tapi refleksi di back covernya tuh ada ya. Ketika memantulkan cahaya kelihatan di daerah lingkaran ini dan juga di daerah yang kayak honeycomb-nya ini. Gold. Sementara kameranya ada dua dengan frame berbentuk segi 8 oktagon ya. Dan ada tulisan 02 ini karena Nubia Neo 2 ya. Oke, sudah puas, sudah kenyang melihat grafisnya. Oke, ini kalau dihadapkan ke cahaya yang warm, seperti itu. Kalau ke cahaya yang lebih cool, seperti itu. Tapi kayaknya, nah ini yang paling kelihatan grafisnya ya. Sip. Kita langsung nyalakan buat lihat software dan juga beberapa hal termasuk fitur kameranya. A few moments later. Oke, sudah masuk dan nama OS-nya MyOS ya. Saya sampai rada lupa. Terakhir kita coba Nubia Neo sama Nubia Red Magic ya. Seperti ini wallpapernya, mantap. Kemudian untuk frame layar kiri kanan sudah tipis, atas sedikit lebih tebal, bawah juga sedikit lebih tebal lagi, tapi masih wajar-wajar aja ya buat level harganya. Ada game space, Gopher, apa ya Gopher ini saya penasaran. Oh, ini kayak buat AIoT-nya nih. Tuh, ada charger, TWS, necklace, Red Magic TWS, cooling pad, sama controllernya. Semuanya kontrolnya dari aplikasi Gopher ini ya. Dan kita langsung masuk ke About Phone-nya. Kalau ngelihat dari notification drawer-nya, ini kayak Android stock ya. Si notification drawer-nya, kalau menu di settingnya, ya masih rada mirip Android stock, tapi ada sedikit sentuhan untuk icon-iconnya juga. Kita masuk ke About-nya, masih pakai MyOS 13 dengan versi Android 13 juga ternyata. Nah, untuk RAM-nya 8 GB, tapi extended RAM-nya bisa lebih besar lagi dari physical tuh di 12 GB ya. Kalau mau dimatiin juga bisa, nanti restart aja. Free storage-nya 231 GB untuk saat ini. Kemudian modelnya adalah Z2352N. CPU-nya T820, benar, Unisoc Tiger T820 yang sudah 5G, octa-core maksimal 2,7 GHz, layarnya Full HD+, dan 120 Hz kan, si klaim untuk refresh rate-nya, dan bisa auto. Jadi ini penting nih, bisa auto ini, kenapa? Karena biar nggak boros baterai. Saya matiin dulu auto brightness-nya karena kayaknya terlalu slow. Ini bisa 60, 120, atau auto. Dan display the selected refresh rate. Ini penting nih, buat munculin di notifikasi ada indikator dia lagi pakai refresh rate yang berapa hertz ya. Sekarang 120 karena lagi di menu-menu yang bisa scroll. Tapi mungkin kayak kalau lagi buka video full paling mentok sih dia 60 hertz kali ya kalau buat video. Di situ kita tes sedikit, bukan tes sih, cek sedikit fitur-fitur di kameranya. UI kameranya seperti ini. Ada in sensor zoom 2 kali. Untuk video dia bisa rekam sampai dengan Full HD 30 fps di depan, di belakang sorry, dan di depan juga sama ya. Cuma sedikit PR aja tuh buat ubah-ubah resolusi, tapi karena mentoknya di Full HD 30 fps mungkin bakal jarang butuh ganti resolusi kali ya. Lalu ada apa ini? Bokeh atau, oh ini kayaknya beautification deh. Lalu ada filter juga. Ya sama, di foto juga ada beautification sama filter di atas settingannya. Portrait dan more. More ini ada Pro, panorama, refocus, 50 megapiksel, QR code, timelapse, street, night, dan dokumen. Jadi resolusi utamanya, kamera belakangnya itu 50 megapiksel ya. Tidak ada makro, tidak ada ultra wide. Yang kedua itu fungsinya buat depth. Makanya ada fitur refocus ini ya. Lalu untuk mode Pro, settingannya lengkap. Shutter speed dari 1/1000 sampai dengan setengah detik. Oke, kurang panjang sih ya. Tapi lumayan lah, bisa setting-setting manual. Lalu autofocus bisa dibuat manual juga dan ISO-nya dari 100 sampai dengan 3200. Toh memang ini bukan smartphone kamera juga. Lalu untuk bahasan lain mungkin kita langsung nanti di video reviewnya aja ya. Saya mau coba-coba dulu termasuk main PUBG dengan shoulder triggernya ini. Siapa tahu bikin makin jago ya. Karena belakangan saya mulai nikmatin permainannya.
Walaupun saya mainnya cuma tiap ngetes handphone atau ngetes latency di TWS earphone ya. Oke, jadi ini adalah salah satu alternatif smartphone buat teman-teman yang suka gaming karena disediakan fitur khusus gamingnya. Ada shoulder trigger pertama. Kedua ada ini nih kayak apa buat equipment gaming semuanya bisa dikontrol dari sini. Kalau misalkan kamu beli coolernya, kamu beli controller, kamu beli earphone gamingnya. Cuma memang smartphone ini udah nggak punya jack audio 3,5 mm ya. Jadi mungkin gamingnya kalau mau tanpa delay sama sekali, kamu belinya headset atau earphone yang ujungnya Type-C. Kalau enggak, ya yang TWS yang latensinya rendah, tapi masih ada latensi tetap ya kalau namanya Bluetooth. Untuk harga Rp2.699.000 dapat Unisoc T820, sudah 5G, RAM-nya 8GB, dengan extended RAM bisa sampai 12GB lagi tambahannya. Storage 256, layar Full HD+, 6,72 inci, 120Hz, kameranya 50 megapiksel dan baterainya besar, 6000 mAh dengan charger 33 watt ya. Sip, saya akan pasangkan hardcase-nya sebelum menutup video ini. Oh, masih kelihatan grafisnya, tapi ya sedikit lebih matte ya. Masih kece sih, saya akan pakai hardcase-nya ini biar lebih terlindung. Sip, gitu aja unboxingnya. Kalau kamu sudah tertarik dengan smartphone-nya, link pembelian ada di deskripsi. Hatur nuhun sudah nyimak dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.